Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin khairil arabi wal ajam. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat-nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya warga Nahdien Nahdiyat masih berada di rumah Nahdlatul Ulama. Kemudian salat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua khususnya warga Nahdien Nahdiyat, umumnya muslimin muslimat, mengharapkan syafaatnya kelak fi yaumil jaza. Semoga kita semua yang senantiasa berada di rumah Nahdlatul Ulama sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari besok semoga mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, season yang kedua, kita dapat berjumpa kembali melalui kegiatan LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, di dalam kewajibannya di dalam mengemban cita-cita Nahdlatul Ulama, yakni dakwah di bidang Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kedua ini saya mengajak kepada Nahdien Nahdiyat, khususnya muslimin muslimat, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan syukur bil lisan, tetapi lebih dari itu, mari kita mempergunakan apa-apa saja, nikmat apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Antara lain, kita diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi akal, fikiran yang sempurna oleh Allah. Mari kita tasyarufkan, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ta'rif daripada syukur adalah asyukru al-ittisafu bil fil wafa wal khidmah. Yang namanya syukur antara lain adalah bisa diartikan menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kembali taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dalam hal ini LDNU alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa menjalankan program-programnya. Termasuk dalam kesempatan kali ini kami selaku yang diamanati di dalam bidang fikih, insya Allah akan terus menerus berdakwah untuk menggali ilmu-ilmu fikih yang bertujuan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kami terangkan kemarin pada pertemuan pertama, bahwasanya peran daripada fikih, ilmu fikih itu sendiri luar biasa sekali pentingnya. Karena ilmu fikih sebagai qaidun, sebagai afdhalul qaid, sebagai penuntun, bahkan dikatakan sebagai lebih utama-utamanya hal yang menuntun kita kepada kebaikan dan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pertemuan kali ini kami buka. Semoga kami di dalam menunaikan kewajiban kami, di dalam mempelajari, di dalam berdakwah di bidang fikih, menjadikan suatu amalan yang bisa bernilai syukur, sehingga kenikmatan ditambahkan oleh Allah kepada kita semua, kepada saya khususnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya cita-cita Nahdlatul Ulama didirikan antara lain adalah untuk mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan ajaran Islam menurut faham ahlu sunnah wal jamaah
Tujuannya apa? Membimbing masyarakat untuk beribadah agama Islam, untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kegiatan ini banyak bermanfaat bagi kita semua. Nahdiyat, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas apa itu najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Faslun an-najasatu salasun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawasitatun. Di dalam kitab Syafi'atun Najah ini karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami ala madhabil Imami Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya najis itu dibagi menjadi 3. Pertama najis mughalladhah, nomor 2 najis mukhaffafah, nomor 3 najis mutawassithah. Tetapi sebelum kita masuk ke ranah najis dan pembagiannya, alangkah lebih baik kita ketahui dulu apa itu definisi daripada najis. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annan najasata lughatan ma yustaqdaru walau tahiran kabusokin wa maniyan wa mukhatin. Ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya najis secara lughat itu diartikan ma yustaqdaru, segala sesuatu yang dianggap menjijikkan, dianggap kotor, walau tahiran, walaupun pada dasar hukumnya secara syarak itu dihukumi suci. Seperti halnya ingus, air ludah, dan mani. Memang ketika kita teliti, kita lihat bahwasanya bentuk daripada ingus, air ludah, mani itu memang suatu hal yang menjijikkan. Dari itu secara harfiah, secara lughat, ingus, air ludah, mani itu termasuk dalam kategori najis secara lughat, seperti itu. Kemudian adapun najis secara istilah adalah bismillahirrahmanirrahim wa syar'an bil haddi mustaqdirun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisu aila mujawwisu. Secara syarak najis diartikan sesuatu yang dianggap menjijikkan, yang mencegah terhadap sahnya sholat ketika hal tersebut menempel atau terdapat pada tubuh kita selaku seorang yang sholat, ataupun baju kita ataupun tempat sholat kita. Itulah yang dinamakan najis secara syarak. Yakni saya ulangi lagi, segala sesuatu yang dianggap menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat apabila barang tersebut ada pada tubuh ataupun baju ataupun tempat seorang yang sholat, seperti itu. Kemudian mari kita kupas macam-macam najis. Seperti yang sudah saya sebutkan, di sini diterangkan bahwasanya an-najasatu salasun, najis itu ada 3. 1 mughalladhatun, najis mughalladah. Mughalladhatun ay musyaddadun fi hukmiha. Nomor 1 adalah najis mughalladah. Dilihat dari segi kalimahnya mughalladah, lafal mughalladah maksudnya adalah musyaddadun, artinya yang diberatkan, fi hukmiha, di dalam hukumnya najis tersebut, dibanding yang 2 mukhaffafah mutawassithah. Najis mughalladah adalah najis yang paling berat, maka dikatakan sebagai musyaddad. Mughallad ay musyaddad, najis yang diberatkan hukumnya. Nomor 2 wasaniha mukhaffafatun, najis mukhaffafah, artinya najis mukhaffafah adalah najis yang diringankan fi dzalikal hukmi, di dalam hukumnya najis tersebut. Kemudian disusul nomor 3 adalah najis mutawassithah ay mutawassitatun bainal mughalladati wal mukhaffafati. Artinya mutawassithah apa? Najis yang menengah-nengahi, yang sedang-sedang. Artinya apa? Najis yang menengah-nengahi antara najisnya mughalladah dan mukhaffafah. Seperti itu. Itulah pembagian daripada najis. Kemudian apa yang dikatakan, apa sih najis mughalladah? Najis mughalladah, bismillahirrahmanirrahim, al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri.
Nomor satu, najis mukhalladhah adalah najisnya anjing dan babi. Jadi entah itu kotorannya, entah itu keringatnya, entah itu ludahnya, air ludahnya, semuanya itu najis. Semisal ada seseorang diludahi ataupun terkena ludahnya anjing ataupun babi, dijilat misalnya, terus bajunya kena kotorannya, menginjak kotoran daripada anjing ataupun babi, ataupun kita senggolan. Dalam bahasa senggolan ini kulit kita dengan kulit anjing bertemu dalam keadaan basah seperti itu, maka hukum kita sudah terkena najis mukhalladhah. Kurang lebih seperti itu. yakni najisnya anjing dan babi, wa far'u ahadihima, dan turun-turunannya ataupun anak-anaknya dari salah satu keduanya anjing ataupun babi tersebut. Ai mangal akhori. Ilatnya apa alasannya? Tabaan lahuma. Lah yang bapaknya juga, orang tuanya juga najis, ya anak-anaknya yang mengikuti tabaan lahuma, mengikuti kepada kedua orang tuanya. Artinya mengikuti najis juga seperti itu. Oh mangahwerihi, ataupun bersamaan dengan hewan yang lain, min hayawanin tohirin, daripada beberapa hewan yang suci. Dalam hal ini bukan hanya bukan hanya saja artinya apa? Bukan hanya saja anak daripada anjing ataupun babi tersebut. Bahkan ketika hewan salah satu daripada anjing ataupun babi tersebut kawin dengan hewan yang suci, misal anjing kawin dengan kambing, beranak, lah anak itu hukumnya juga najis. Alasannya apa? Taghliban lil najsi, li'annal far'a yattabi'u akhassal aslaini fin najasah. Ini alasannya. Karena yaitu yang namanya anak itu, keturunan itu mengikuti kepada orang tuanya. Lah walaupun salah satu orang tuanya itu ada yang suci, misal yang suci itu kambing, lah kawin dengan yang suci ini, tertahlib, kalah, terlindih oleh hukum daripada hewan yang najis itu. Jadi tidak bisa menjadi alasan, loh ini anaknya kambing, walaupun laki-lakinya ini dibuai oleh anjing, tapi ini kan anak kambing. Walaupun anak kambing, karena itu yang membuai adalah hewan yang najis, maka itu mentahlib, mengalahkan kepada hewan yang suci, sehingga anak-anaknya, pang-pangnya itu menjadi apa hukumnya, menjadi najis pula. Kemudian pertanyaan berkembang, bagaimana kalau ada anak Adam ataupun seorang wanita kawin dengan anjing, lantas di situ beranak, itu bagaimana anaknya? Apa hukumnya? Apa tetap najis atau bagaimana? Dalam hal ini kita ambil dari kitab Syarah Asy-Syarwani halaman 469, Maktabah Mara'ijul Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ibaratuhu wa bahatha toharotuhu nadron li suratihi ila angkol fa inkanal mutawallidu bainal kalbi wa awal adami ala suratil kalbi fa najisun wa inkana ala suratil adami fa tohirun indar romli wa najsun ma'fun anhu indabni Hajar. Jadi pertanyaannya dijawab seperti ini: jika anaknya berupa anjing maka hukumnya najis, dan jika berbentuk manusia maka hukumnya suci. Ini menurut pendapat Imam Romli. Lah, menurut Imam Ibnu Hajar, anaknya tetap dihukumi najis, tetapi najisnya dimakfu, di sepuro dening Allah. Kemudian permasalahan itu berkembang, termasuk dalam masalah nikah. Menurut pendapat muktamad, anak yang demikian yang dihasilkan dari manusia dengan anjing misalnya, itu tetap hukumnya najis dan tidak boleh menikah dan dinikahi. Dan juga di dalam masalah sesembelihan dan warisan itu seperti itu sama. Menurut Syekh Ibnu Hajar, dalam masalah pernikahan daripada berbuat zina, dikhawatirkan berbuat zina, maka hukumnya boleh menikah. Itulah jawabannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa disimpulkan ketika anak babi mutlak itu najis, ketika kambing dengan anjing ataupun babi itu anaknya juga tetap najis. Tetapi ketika manusia dengan anjing semisalnya itu ketika ditafsil, ketika bentuknya bentuk tubuhnya manusia itu hukumnya suci, ketika bentuknya bentuk anjing maka itu hukumnya najis. Ini pendapat Imam Romli, tetapi ketika Ibnu Hajar itu pendapatnya tetap najis, hukumnya makfu najisnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Al-mukhaffafatu baulu sobi. Najis mukhaffafah adalah najisnya yang berupa kencingnya anak laki-laki. Alladzi lam yat'am lam yat'am wa lam yashrab ghairul laban. Kencingnya anak laki-laki yang belum makan minum apa-apa kecuali makan minum air susu ibunya. Kemudian walam yablugh al-haulaini, dan belum mencapai usia 2 tahun. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan yang namanya najis mukhaffaf adalah najis yang berupa kencingnya anak laki-laki, berarti perempuan. Kalau perempuan walaupun belum sampai 2 tahun, belum makan apa-apa, tetap kategorinya bukan najis mukhaffafah. Bukan najis mukhaffafah, lantas najisnya najis mutawasitoh. Satu. Kemudian itu satu. Kemudian anak laki-laki, bukan perempuan, bukan khunsa. Lah, juga belum makan apa-apa. Lain halnya ketika walaupun belum usia belum 2 tahun tapi sudah makan apa-apa, itu juga najisnya bukan kategori najis mukhaffafah. Yang ketiga, usia tentunya belum mencapai 2 tahun. Ketika sudah mencapai 2 tahun lebih kok walaupun belum makan apa-apa, tetap kategori kencingnya adalah bukan najis mukhaffafah, balik najis mutawasitoh. Yang nomor 3, yang terakhir adalah najis mutawasitoh, yakni sairun najasah, baqin najasah, selain daripada najisnya najis mukhalladh dan najis mukhaffafah ya, itu termasuk dalam najis mutawasitoh. Itulah berbagai macam pembagian najis menurut fuqaha dalam kitabnya Syafi'atun Najah, dalam hal ini Syekh Al-Fadil Salim bin Syamir Al-Hadrami. Kemudian sebelum kita membahas masalah bagaimana cara mensucikan, kaifiah mensucikan daripada najis 3 tersebut, bagaimana cara barang terkena najis kemudian menjadi suci, yang terkena najis mukhalladhah, mutawasithah, mukhaffafah, kita lebih dahulu harus mengetahui pembagian najis pula. Jadi najis itu juga dibagi menjadi 2. Pertama najis ainiyah, nomor 2 najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ada bentuk jirimnya, bentuk atau jirimnya, yakni rasa, warna ataupun bau. Jadi itu najis ainiyah. Semisal di lantai rumah kita terdapat tai ayam, itu ada bentuknya, ada baunya, ada rasanya. Itu ya, selama masih ada hal tiga tersebut, itu termasuk najisnya najis ainiyah. Yang kemudian najis hukmiyah nomor 2. Najis hukmiyah sebaliknya najis yang tidak ada jirim bentuknya, baik rasa, warna maupun rupa. Nah, itulah sebelum kita masuki kepada bagaimana kaifiah kita mensucikan najis tersebut, kita harus mengetahui najis itu tersebut. Karena apa? Nanti melalui dengan prosedur inilah barang yang kena najis itu bisa menjadi suci. Karena apa? Globalnya, ainiyahnya itu dihilangkan dulu, kemudian baru menjadi hukmiyah. Setelah menjadi hukmiyah nanti disucikan tentunya dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Mungkin kesempatan kali ini dikarenakan waktu saya cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami saya akhirkan dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.